Untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS tahun 2023, kalian wajib mengetahui apa saja syarat umum dan juga syarat khusus, serta dokumen-dokumen apa saja yang perlu kalian siapkan, agar nantinya saat CPNS sudah dibuka, kalian sudah siap dan tinggal mendaftar di laman SSCSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Informasi terkait dengan penerimaan CPNS, sekolah kedinasan dan juga P3K, kalian bisa simak di YouTube aku Mr. Mili, atau informasi harian bisa kalian lihat di IG aku Mili Umri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas, dan tentunya ini merupakan request dari teman-teman semuanya, dan akan aku buatkan video khusus, jadi teman-teman bisa menyimak dan juga bisa mengetahui berkaitan dengan apa saja syarat dari pendaftaran CPNS khususnya untuk tahun ini, CPNS tahun 2023. Baik itu syarat umum dan juga syarat khususnya apa saja, serta dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan bisa dari sekarang itu kalian siapkan, dan kita akan bahas semuanya lengkap di video ini, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini, yang pertama perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pembukaan CPNS itu kapan. Jadi kalau misalnya CPNS itu belum dibuka, kalian ingin mendaftar, maka itu tidak bisa. Jadi banyak teman-teman yang salah atau teman-teman yang mungkin belum mengetahui, mereka sudah melakukan pendaftaran atau pembuatan akun. Jadi untuk mendaftar CPNS ini online ya, bukan offline. Jadi semuanya online, baik itu CPNS apa saja, formasi instansi apa saja, pendaftaran CPNS itu melalui online. Atau kalian di daerah yang jauh ya, misal di Papua ataupun mungkin di atas sana di Aceh, itu pendaftarannya sama semuanya, yaitu melalui online. Nah, untuk pendaftaran ini ada teman-teman yang sudah membuat akun, yaitu pendaftaran online melalui laman SSCSN bkn.go.id. Mereka saat ini sudah membuat akun dan itu tidak berlaku karena CPNS belum dibuka. Jadi pastikan yang pertama kalian harus mengetahui, untuk mendaftar CPNS itu pembuatan akunnya tunggu CPNS dibuka terlebih dahulu. Kalau CPNS belum dibuka, maka kalian tidak bisa untuk membuat akun untuk pendaftaran CPNS. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan persyaratan umum apa saja yang harus kalian ketahui jika ingin mendaftar CPNS. Yang pertama adalah harus warga negara Indonesia atau WNI. Tentu dibuktikan dengan adanya KTP atau kartu tanda penduduk yang kalian bisa buat di kantor Disdukcapil atau Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yang ada di daerah atau di kabupaten kota di tempat kalian berada. Nah, jika kalian belum memiliki KTP, kalian silakan bisa buat dari sekarang, mumpung ada waktu atau masih ada waktu sebelum nanti pembukaan CPNS itu resmi dibuka. Selanjutnya adalah untuk usia melamar CPNS ini minimal 18 tahun 0 bulan ya. Jadi tidak bisa di bawah itu. Atau 17 tahun 5 bulan, 17 tahun 11 bulan itu tidak bisa. Jadi wajib 18 tahun 0 bulan untuk mendaftar CPNS. Berbeda dengan sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan ada yang 17 tahun itu sudah bisa. Tetapi kalau untuk CPNS 17 tahun, 16 tahun itu tidak bisa. Harus 18 tahun 0 bulan. Dan maksimal adalah 35 tahun. Jadi ada yang bertanya, katanya 28 tahun maksimal, kenapa 35 tahun? Jadi 28 tahun itu hanya untuk beberapa formasi saja, biasanya untuk kualifikasi ijazah SLTA sederajat. Seperti contohnya formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Untuk maksimal umurnya adalah 28 tahun. Tetapi kalau untuk formasi seperti penyuluh hukum, penata komputer, itu maksimal 35 tahun. Jadi secara umum, untuk pendaftaran CPNS itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Jadi perhatikan kalian ya, terkait dengan formasi dan instansi masing-masing, syarat minimal umur dan maksimal umurnya itu berapa. Jadi berbeda antara kualifikasi ijazah SMA dan kualifikasi ijazah D3 atau S1. Selanjutnya adalah tidak pernah dihukum penjara. Jadi ini sudah bisa kalian pastikan ya, bahwa kalian belum pernah terlibat dengan tindak pidana yang sudah ada putusan dari pengadilan, tentunya belum pernah dihukum penjara. Selanjutnya adalah kalian juga tidak pernah dipecat, baik itu dari ASN atau PNS, baik itu dari anggota Polri atau TNI. Jadi tidak pernah kalian dipecat.
Kemudian kalian tidak berstatus sebagai CPNS. Nah, atau mungkin kalian sudah pernah atau kalian saat ini menjadi PNS, ingin daftar PNS lainnya. Kalian sudah PNS Kemenkumham, ingin mendaftar CPNS Kejaksaan lagi, itu tidak bisa karena kalian statusnya sudah menjadi PNS. Atau kalian berstatus sebagai anggota TNI atau anggota Polri, itu tidak bisa. Kecuali jika kalian mungkin saat ini sedang berkuliah atau sedang bekerja di BUMN, itu tidak jadi masalah. Selagi bukan anggota TNI atau Polri dan juga berstatus sebagai PNS aktif, maka kalian tidak bisa mendaftar atau ikut lagi CPNS atau penerimaan CPNS ini. Kemudian untuk syarat umum lainnya adalah tidak menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam politik. Nah, ini wajib kalian hati-hati ya. Kalian bisa cek nama kalian karena saat ini banyak nama yang sedang diambil untuk melengkapi data-data dari berbagai parpol. Ini bisa kalian cek di web pemilu atau di web KPU. Kalian bisa lihat di sana apakah nama kalian tercatat sebagai anggota parpol atau tidak. Jika kalian tercatat, maka kalian segera laporkan. Jadi tidak bisa sebagai calon ASN atau sudah menjadi ASN itu berpolitik, baik berpolitik aktif atau berpolitik yang tidak aktif. Jadi tidak boleh mengikuti berkegiatan dalam dunia perpolitikan. Ini sudah jelas ya. Kemudian kalian tidak boleh bertato atau memiliki bekas tato, kecuali untuk beberapa agama atau adat. Ini juga dibuktikan atau harus memiliki surat keterangan, baik itu dari pemangku adat atau dari agamanya, bahwa menyatakan mereka mengapa alasannya mereka itu menggunakan tato. Kemudian tidak boleh bertindik atau bekas tindik, kecuali untuk wanita ya. Kecuali untuk wanita itu boleh bertindik hanya sebagai antingan. Jadi satu pasang untuk antingan itu boleh. Selain dari itu tidak boleh, atau antingannya itu dua lubang telinganya di sini, jadi dua pasang, atau satu pasang tetapi di hidung, itu tidak bisa. Jadi hanya boleh satu pasang tindik untuk wanita, laki-laki tidak boleh. Dan persyaratan umum terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, ini sudah pasti ya, seorang aparatur sipil negara itu wajib harus siap sedia, karena apalagi kalau misalnya mereka sudah lulus menjadi CPNS, harus menandatangani ada surat persetujuan atau surat pernyataan bahwa mereka siap ditempatkan di mana saja. Ya, siapa tahu kalian nanti setelah lulus CPNS tiba-tiba kalian harus ditempatkan di IKN ya, ibu kota Nusantara ya, yang terbaru ini. Jadi nggak apa-apa, itu kan sudah jelas aturannya bahwa kalian harus siap bisa ditempatkan di mana saja menjadi ASN itu. Nah, ini sudah pasti. Jadi itu beberapa persyaratan umum yang harus kalian ketahui jika ingin mendaftar CPNS. Kemudian apa saja syarat khusus? Nah, untuk terkait syarat khusus ini kita berbicara terkait dengan dokumen dan juga berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan dari sekarang. Jadi ada beberapa persyaratan atau berkas-berkas yang bisa kalian siapkan dari sekarang walaupun CPNS itu belum dibuka. Tetapi yang lainnya itu nanti tunggu CPNS dibuka. Nah, untuk sebelum CPNS dibuka, untuk dokumen dan syaratnya itu adalah yang pertama adalah KTP. Nah, ini sudah pasti, sudah saya bilang di awal bahwa syarat mendaftar CPNS itu wajib ada KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, ini bisa kalian buat dari sekarang, atau jika kalian belum memiliki KTP atau kalian sudah membuat KTP tapi mungkin dibilang oleh kantor Disduk Capilnya itu habis belangkonya atau mungkin gangguan dan sebagainya. Nah, kalian minta surat tanda perekaman ektp. Nah, ini mintanya di kantor Disduk Capil juga bagi mereka yang belum memiliki KTP. Jadi bisa mendaftar CPNS itu menggunakan KTP atau bisa menggunakan surat keterangan perekaman ektp. Kemudian, bagaimana jika teman-teman yang ingin mendaftar di luar domisili? Contohnya, kalian berdomisili atau alamat KTP di Jawa Timur, tetapi kalian ingin mendaftar di Jawa Barat. Nah, itu bisa. Terus bagaimana caranya? Kalian wajib harus melampirkan atau menggunakan surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini kalian buat di wilayah Jawa Barat ya, bukan di wilayah tempat sesuai alamat KTP kalian. Nah, kalau KTP kalian Jatim, kalian ingin daftar di Jawa Barat, berarti surat domisili ini kalian buat di wilayah Jawa Barat. Buatnya di mana? Di kantor kelurahan atau kantor kepala desa yang menandatangani wajib lurah atau wajib kades atau kepala desanya.
Nah, ya, terkait dengan video ini sudah saya buatkan, jadi silahkan kalian tonton terkait dengan panduan surat domisili ini. Kemudian berkas selanjutnya adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini bisa kalian siapkan juga dari sekarang, atau mungkin kartu keluarga kalian itu sudah hilang atau mungkin belum buat. Nah, silakan bisa kalian buat. Jadi sinkronkan data antara KTP kemudian kartu keluarga kalian, mulai dari ejaan nama, spasi nama, tempat tanggal lahir, tanggal-tanggal yang penting informasi datanya harus kalian sinkronkan antara KTP dan juga KK ini atau kartu keluarga ini. Berkas selanjutnya adalah ijazah terakhir sesuai dengan formasi. Nah, untuk ijazah terakhir ini tergantung formasi yang ingin kalian lamar. Kalau kalian ingin melamar formasi menggunakan kualifikasi ijazah S1, berarti ijazah S1 yang harus kalian gunakan. Kalau kualifikasi ijazah mewajibkan SMA, harus SMA. Jadi jangan sampai kebalik ya, ada teman-teman yang masih bingung. Mereka ingin, contohnya ya, mereka ingin mendaftar formasi penjaga tahanan, tetapi mereka ingin menggunakan ijazah S1 atau D3. Itu bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Karena formasi penjaga tahanan itu wajib ijazahnya SLTA sederajat, terdiri dari ijazah SMK, SMA, Madrasah Aliyah, dan juga paket C. Jadi tidak bisa untuk ijazah S1 mengikuti formasi SMA. Walaupun mereka ingin ikut, wajib mereka harus menggunakan ijazah SMA mereka. Jadi bukan ijazah S1. Nah, kemudian bagi mereka yang belum memiliki ijazah atau baru tamat, atau ijazahnya belum keluar, bisa sebagai penggantinya adalah SKL. Surat keterangan lulus. Jadi SKL ya minimal. Jadi tidak boleh surat keterangan kelas 12, itu tidak bisa. Seperti sekolah kedinasan bisa menggunakan surat keterangan kelas 12, tetapi kalau untuk CPNS itu tidak bisa. Surat keterangan kelas 12 itu tidak berlaku untuk mendaftar CPNS. Jadi yang berlaku itu adalah SKL minimal dan juga ijazah. Selanjutnya adalah transkrip nilai atau transkrip nilai sementara. Nah, transkrip nilai itu letaknya di belakang ijazah kalau sudah ada ijazah. Kalau belum ada ijazah SKL, biasanya transkrip nilai itu terpisah ya, terpisah. Kecuali untuk formasi ijazah D3 atau S1, itu transkrip nilainya biasanya terpisah dengan ijazah. Tapi rata-rata kalau ijazah SMA, SLTA sederajat, itu transkrip nilainya berada di belakang ijazah. Nilai yang ada di belakang ijazah itu nilai yang digunakan atau yang disebut dengan transkrip nilai. Baik itu di belakang ijazah ada nilai sekolah, nilai UN, nilai akhir sekolah, itu tidak apa-apa. Walaupun tidak ada nilai UN, nggak jadi masalah. Yang penting transkrip nilai itu berada di belakang ijazah. Itu ya yang perlu kalian ketahui. Kemudian berkas selanjutnya yang bisa kalian siapkan dari sekarang adalah pas foto. Nah, pas foto ini berlatar belakang merah. Pas foto bukan seluruh badan ya, tapi pas foto setengah badan berlatar belakang merah, kemudian ukurannya 4x6. Dan untuk formatnya adalah JPG. Jadi JPG itu adalah file foto, bukan fotonya di-scan, di print, kemudian di-scan, itu bukan. Tetapi fotonya itu berbentuk file JPG. Nah, itu yang disebut dengan pas foto, berlatar belakang merah, ukuran 4x6. Terkait dengan pakaiannya, sebaiknya menggunakan pakaian baju putih lengan panjang, tidak ada corak, tidak ada motif, jadi polos saja. Ya, bolehkah menggunakan dasi? Boleh, nggak apa-apa. Untuk wanita boleh menggunakan hijab atau tidak? Boleh. Hijabnya warna hitam saja, jadi netral saja. Jadi bisa kalian siapkan terkait dengan pas foto ini dari sekarang. Dan selanjutnya adalah swafoto. Nah, swafoto ini biasanya berbentuk kalian memegang KTP ya, jadi seperti ini. KTP kalian di sebelah kanan, kemudian kalian berfoto atau swafoto, foto selfie. Nah, ini bisa kalian siapkan juga dari sekarang. Untuk latarnya bebas, tapi sebaiknya latar yang tidak ada banyak riuh lah ya di belakang, atau banyak pernak-pernik. Jadi latar belakangnya bisa dinding atau tembok. Untuk bajunya bebas saja, tidak apa-apa untuk swafoto ini. Nah, bagaimana dengan berkas-berkas lainnya seperti surat lamaran, kemudian surat pernyataan, atau mungkin ada beberapa berkas-berkas lainnya. Nah, untuk berkas-berkas lainnya ini tergantung dengan formasi yang kalian lamar ya. Jadi ada beberapa formasi yang meminta kalian melampirkan akte. Nah, akte kelahiran ini tidak semua formasi dan instansi yang meminta. Ada yang meminta, ada yang tidak. Yang meminta itu seperti contohnya instansi Kemenkumham. Itu pun bukan seluruh instansi. Hanya formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian yang wajib melampirkan akte kelahiran. Akte ini bukan akte dari rumah sakit atau dari bidan, tetapi akte dari Disduk Capil ya, yang dikeluarkan dari Capil. Kemudian
untuk tenaga kesehatan yang ingin mendaftar seperti D3 farmasi, apoteker, atau perawat, bidan, wajib melampirkan STR. STR ini yang aktif atau yang masih aktif ya. Wajib melampirkan STR. Jadi siapkan kalian STR dari sekarang. Kemudian untuk surat lamaran dan pernyataan ini nanti buatnya. Ya, nanti buatnya tentu saat pengumuman pendaftaran CPNS sudah dibuka, kalian ingin ikut formasi apa, kalian baca persyaratannya. Karena surat lamaran dan surat pernyataan ini, setiap formasi dan instansi memiliki format yang berbeda-beda. Ada yang mereka tinggal mendownload, jadi diarahkan ke laman tertentu, silakan download, kemudian diisi, bisa ditulis tangan atau diketik, kemudian di-scan dan di-upload. Ada juga yang surat lamarannya itu buat sendiri. Ada juga yang disuruh kalian tinggal download dan isi. Kemudian tinggal scan, ada yang seperti itu. Jadi setiap formasi instansi tersebut memiliki aturan yang berbeda terkait dengan surat lamaran dan surat pernyataan ini. Jadi ini nanti saja buatnya. Jadi tidak bisa kalian siapkan dari sekarang. Tunggu CPNS dibuka baru bisa kalian siapkan dari sekarang. Kemudian ada seperti surat keterangan kesehatan, itu juga tidak semua instansi yang meminta. Seperti contohnya surat kesehatan ini, contohnya untuk formasi penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, atau untuk D3 bidan Kemenkumham, perawat itu meminta surat kesehatan setara dengan rumah sakit. Kemudian ada juga yang diminta seperti sertifikat bela diri dan juga sertifikat komputer. Ini juga tidak semua formasi ya. Kalau tahun 2021 yang meminta sertifikat komputer dan sertifikat bela diri itu adalah instansi kejaksaan, itu meminta. Untuk instansi Kemenkumham tidak ada mewajibkan melampirkan sertifikat komputer atau sertifikat bela diri. Nah, jadi untuk yang perlu kalian siapkan dokumennya cukup 5 saja dulu. Yang pertama, KTP atau surat perekaman KTP atau surat domisili, kemudian ijazah atau SKL, kemudian kartu keluarga, selanjutnya transkrip nilai dan juga pas foto, dan tambahan satu lagi adalah swafoto. Nah, bagaimana dengan kartu vaksin? Apakah kartu vaksin ini bisa kalian siapkan dari sekarang? Untuk kartu vaksin ini bukan menjadi syarat untuk mendaftar CPNS, jadi tidak perlu kalian siapkan ya untuk kartu vaksin. Tetapi kalau untuk pelaksanaan SKDCAT tahun 2021 itu wajib menggunakan atau membawa kartu vaksin ini, tetapi bukan menjadi syarat untuk mendaftar CPNS. Alangkah lebih baiknya kalian yang belum vaksin dari sekarang silakan kalian vaksin terlebih dahulu ya. Ambil aman atau jaga-jaga. Kemudian apakah SKCK dibutuhkan? SKCK itu tidak diwajibkan untuk mendaftar CPNS apa saja. Formasi apa saja, instansi apa saja, pendaftaran awal tidak menggunakan SKCK. Ini perlu kalian perhatikan ya. SKCK tidak dibutuhkan untuk mendaftar CPNS. Kemudian kapan dibutuhkan SKCK? SKCK itu nanti setelah kalian dinyatakan lulus menjadi CPNS. Nah, ada pemberkasan akhir nanti. Nah, itu baru kalian disuruh untuk meminta SKCK. Tetapi untuk pendaftaran awal ini tidak dibutuhkan SKCK. Sekali lagi, jika teman-teman kalian masih ada yang bertanya seperti ini, silakan kalian bisa kasih video ini. Dan tentunya untuk mendaftar CPNS tidak membutuhkan yang namanya SKCK. Kemudian untuk semua dokumen tadi, baik itu surat keterangan, akte, dan lainnya, ada yang berformat PDF, ada yang berformat JPG ya. Format PDF itu kalian scan ya. Kalau kalian tidak bisa scan, langsung datang ke fotokopian. Kalian minta scan. Ada yang berformat JPG. JPG itu bukan scanan berbentuk PDF, bukan. Untuk scan atau berbentuk JPG ini adalah file foto. Nah, kalian foto saja ya. Nah, kemudian kalian buka di galeri, itu sudah filenya JPG. Biasanya untuk JPG ini adalah KTP dan juga pas foto ya. Selain dari itu formatnya PDF. Dan semua berkas itu wajib asli ya. Jadi saat scan tersebut asli. Kalau ada warnanya ya kalian scannya harus berwarna. Kalau tidak ada warna ya nggak apa-apa. Jangan dipaksakan harus ada warna. Jadi semua berkas itu asli. Tidak boleh berkas yang fotokopi ya. Kemudian tidak boleh berkas yang hasil legalisir ya. Tidak boleh. Karena itu rawan sekali diedit. Dan fakta ini sekolah kedinasan kemarin banyak yang gugur karena berkas yang diupload ijazah contohnya ijazah fotokopi diupload itu gagal, atau ijazah yang dilegalisir kemudian diupload itu gagal juga. Jadi wajib ijazah yang asli, kemudian file-file berkas yang lain itu wajib yang asli.
Nah, semua berkas itu tidak ada yang di print kemudian kalian antar ke alamat, tidak ada. Harus berapa rangkap, tidak ada juga. Jadi semua berkas itu berbentuk online ya. Karena kalian akan mengupload di laman sssn.bkn.go.id nanti. Nah, jadi bisa kalian siapkan dari sekarang. Kemudian berkas ini juga perlu kalian perhatikan bahwa saat men-scan nanti itu tidak blur atau harus cukup jelas ya. Jangan sampai karena blur atau resolusinya kecil kemudian diperiksa oleh panitia, diverifikasi, kalian gugur karena berkas kalian itu tidak bisa terbaca. Nah, itu saja ya beberapa persiapan terkait dengan persyaratan, baik itu persyaratan umum dan juga persyaratan khusus serta dokumen-dokumen apa saja yang perlu kalian siapkan dari sekarang. Jadi bisa kalian siapkan mulai dari sekarang sebelum penerimaan CPNS dibuka. Alangkah lebih baiknya kalian bersiap dari sekarang. Jangan sampai saat CPNS sudah dibuka, kalian baru mau sibuk urus ini, urus itu, atau datang ke Disduk Capil karena data salah dan sebagainya. Lebih baik dari sekarang, karena pendaftaran itu sangat-sangat singkat ya, paling lama 1 bulan lah. Dan kemudian kalau kalian sudah siap, ya pastinya kalian sudah aman. Itu ya, jadi pastikan kalian belajar, jangan sampai kalian tidak belajar. Karena ada tahapan namanya SKDCAT, kalau kalian gugur, dan di sana banyak sekali peserta yang gugur pada tahapan SKDCAT. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti penerimaan CPNS dan persiapan, kalian bisa mengikuti bimbel yang aku selenggarakan dan sekarang masih buka dan kuotanya terbatas. Jika ingin mendaftar, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa DM langsung ke IG aku Milik Umri. Di sana kita akan bahas soal setiap hari, ada file record-nya, kemudian ada bahas soal juga, dan juga ada kelas sharing juga. Nanti bertemu dengan saya ya, saya akan mengisi kelas sharing. Jadi silakan kalian daftar, dan tentu pendaftarannya ini ya tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu mahal dan juga tidak secara standar sajalah. Jadi silakan bisa kalian daftar dan aku tunggu di kelas dan kita akan belajar bersama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Silakan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bantu share video ini dan jangan lupa ya subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang aku selenggarakan. Tentunya di sini selain dari pembahasan soal SKDCAT, kemudian ada tryout-nya juga, kemudian ada kelas sharing. Selain dari pembahasan soal, kita akan sharing-sharing terkait dengan persiapan-persiapan lainnya. Dan pastinya ada bahas soal setiap hari yang bisa kalian lakukan sebagai persiapan penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan yang ingin kalian ikuti. Jika berminat, kalian bisa DM ke Instagram aku Milik Umri atau bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu, jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu kalian agar persiapan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan yang ingin kalian lamar itu bisa maksimal.